Cahaya pedang tersapu dikelilingi oleh api namun, dua hantu roh di belakang mereka langsung melambaikan tangan mereka. Boom! Dua pukulan dikirimkan nyala api yang menyapunya segera berhamburan. Terlihat adanya kesenjangan yang sangat besar dalam kekuatan kedua belah pihak. Dua semut yang baru saja dipromosikan menjadi dewa perang berani melakukan kesalahan. Sesosok hantu menamparnya dengan telapak tangannya, dan wanita itu mengertakkan gigi. Botol giok muncul di tangan dia melemparkannya langsung ke beberapa roh hantu. Ledakan. Teratai api muncul di udara, energi menakutkan tiba-tiba melanda ketika wanita itu melihat ini, dia segera mundur. Cepatlah, formasinya sudah siap. Orang yang mundur lebih dulu berada di tengah formasi. Segera melambaikan tangannya untuk menarik perhatian wanita yang datang dengan kecepatan sangat cepat. Wanita itu menyebar dan memasuki formasi dengan kecepatan penuh, dan di bawah naungan formasi kedua sosok itu sepertinya telah menghilang di tempat ini. Manfaatkan waktu untuk pulih, hantu roh ini sangat kuat, kami bukan tandingannya. Kali ini semua salahku jika dia tidak bersikeras meninggalkan alam dewa kuno dan klan dewa api kuno. Mustahil menghadapi bahaya seperti itu. Ada penyesalan di mata wanita itu. Dia tidak takut mati namun dia merasa telah membahayakan adiknya. Suara angin bertiup segera terdengar dari ujung jauh, para hantu roh mengejar. Ia tidak bergerak jauh namun melayang di atas formasi pelindung. Sial, nafasku hilang di sini. Mereka seharusnya tidak pergi jauh, carilah. Roh hantu yang berbicara dan hancur berkeping-keping. Menghadapi terlihat sangat malu tapi itu tidak menyakitinya, sebaliknya, hal itu malah membuatnya semakin marah. Temukan dua orang itu, saya harus memotongnya menjadi beberapa bagian untuk meredakan amarah saya. Wanita itu bisa tinggal sebentar, sudah lama sekali aku tidak melihat keindahan menakjubkan seperti ini. Ling Gui menjilat bibirnya dua kali dan tampak cukup bersemangat. Ada beberapa hantu roh yang mencari dalam jarak 100 mil dengan kecepatan sangat cepat. Beberapa lainnya tetap berada di langit, saya tidak menemukannya, tetapi saya juga tidak menemukan nafas mereka. Itu harus disembunyikan di suatu tempat di sini. Cari di tanah. Para hantu roh tampaknya sangat berpengalaman. Menurut pendapat mereka, sepertinya saya sedang berburu saat ini buat mereka merasa sangat bersemangat. Kak, aku akan menahannya di sini. Hari ini kita harus memiliki seseorang yang tinggal, jika tidak, semua orang akan mati di sini. Pria itu berkata dengan serius, wanita itu tidak berkata apa-apa. Roh hantu itu sedang mencari sampai saat ini. Dia dengan tegas bergegas keluar dari formasi pertahanan. Saya ingin menarik hantu-hantu ini dengan diri saya sendiri, beri pria kesempatan untuk bertahan hidup. Xiao Lin terus hidup. Saat wanita itu muncul, suara itu terdengar di telinga pria itu, saudari. Tanda seru. Pria itu adalah putra dari Xiao Yan dan Suner. Xiao Lin, wanita itu adalah anak sulung Xiao Yan kristalisasi saat dia dan Kai Lin berada di menara pemurnian Tianfen Qi Xiao Xiao. Mata Xiao Lin memerah, dan seteguk darah segera muncrat. Lautan api yang megah menyapu seluruh tubuh kedua anak tersebut, mewarisi bakat api Xiao Yan di bawah budidaya alam dewa kuno, dia menjadi seorang alkemis. Bakat mereka sebenarnya sangat luar biasa, dia telah menjadi dewa petarung dalam waktu singkat. Hanya saja saat bepergian dengan bintang ini, saya memprovokasi roh hantu dari rumah surgawi. Roh-roh ini tidak ada di sini secara kebetulan karena tempat ini tidak jauh dari alam dewa kuno. Ada sejumlah besar hantu roh yang tersembunyi di bintang dan langit di sekitar dunia dewa kuno. Memantau tindakan alam dewa kuno, ayah menggunakan beberapa jenis api untuk mengembun menjadi teratai api, karena ayah bisa, kalau begitu aku pasti bisa melakukannya juga. 3 warna api berbeda melompat di depan Xiao Lin. Dan kemudian terus dan menggabungkannya di bawah kegilaannya nyala api. Xiao Lin mendapat serangan balasan dan muncrat beberapa suap darah. Tapi sekarang adiknya dalam bahaya, dia tidak bisa mengendalikan banyak hal, bahkan dengan mengorbankan nyawanya keduanya, kakak beradik,
tak terpisahkan hingga saat ini. Jadi, tidak ada gunanya hidup sendirian bagaimanapun, perlawanan keras kepala Xiao Xiao tidak bisa menjadi lawan dari hantu roh ini. Hanya dalam beberapa langkah, dia dikalahkan. Hantu roh mencubit leher giok Xiao Xiao dengan telapak tangannya. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada sosoknya yang melengkung. Masih ada satu lagi, jangan biarkan yang itu lolos. Ling Gui tidak melupakan Xiao Lin. Mereka sudah mengetahui lokasi formasi pertahanan dan dalam waktu singkat ini, Xiao Lin telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Air mata langsung mengalir dari mata Xiao Xiao, itu semua karena kemauannya sendiri sehingga dia menyakiti kakaknya. Setelah menerobos Dewa Perang, seseorang menjadi merasa benar sendiri. Saya pikir saya sudah memiliki kemampuan untuk menjelajah dunia sendiri, tapi sekarang, Dewa Perang, semuanya rentan. Jangan menangis, tidak baik kalau matamu bengkak karena menangis. Aku tidak menyukainya, jadi jangan menangis. Bentak. Tanda seru. Ling Gui langsung menamparkan wajah Xiao Xiao. Jangan pukul adikku. Tanda seru. Saat ini, teriakan datang dari formasi pertahanan. Sebelum hantu roh dapat menembus formasi pertahanan, salah satu sosok itu tiba-tiba terbang keluar, tubuhnya berlumuran darah, tapi matanya sangat tegas. Xiao Lin. Melihat pemandangan ini Xiao Xiao berhenti. Dia tahu apa yang dilakukan Xiao Lin, kemarahan Buddha. Teratai api. Wajah Xiao Lin berubah dan dia berteriak dengan marah. Bunga selembut batu giok dan teratai api yang bersinar dengan cahaya berkaca-kaca, perlahan terbang keluar. Aura destruktif tiba-tiba menyelimuti area sekitar sejauh ratusan kaki. Beberapa roh hantu terkejut. Tapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Teratai api meledak tepat setelah lepas dari tangan Xiao Lin. Meskipun teratai api terkondensasi, namun sangat tidak stabil. Jadi bahkan Xiao Lin pun tidak bisa mengendalikannya. Ledakan. Tanda seru. Api menyapu seluruh tempat. Teratai api memicu gelombang api dahsyat yang melesat ke langit. Lautan api menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Nyala api menyala dalam waktu lama sebelum perlahan menghilang. Kemudian beberapa sosok muncul dari sana. Namun, angka-angka ini bukanlah Xiao Xiao dan Xiao Lin tapi beberapa hantu roh, dengan bekas luka di sekujur tubuh mereka. Di tangan mereka, mereka memegang dua sosok. Mereka masing-masing adalah Xiao Xiao dan Xiao Lin. Maafkan aku, Xiao Lin, ini semua salah kakakku. Nafas Xiao Xiao lemah menderita pukulan yang cukup berat, dan Xiao Lin menderita serangan balik yang lebih parah karena teratai api murka Buddha yang kental. Digendong oleh seorang pria, dia mengalami koma setelah terluka parah. Nafasku menjadi sangat lemah, bunuh dia dan hancurkan tulang-tulangnya. Sial, ada trik yang berbahaya. Kata hantu roh dengan marah. Dia memegang roh hantu Xiao Lin dan mencubit kepalanya langsung dengan telapak tangannya. Kelima jari itu mulai mengerahkan kekuatan secara bertahap. Xiao Xiao sangat ketakutan, sehingga dia menutup matanya dan air mata mengalir deras. Maafkan aku. Terjadi ledakan dan Xiao Xiao sangat terkejut, ketakutan, dan penyesalan menyelimuti dirinya. Suara ini terdengar baginya, itu adalah suara kepala kakaknya yang diremukkan. Apakah aku, Putri Xiaoyan, menyerah begitu saja? Pada saat ini tiba-tiba, sebuah suara yang berat dan kuat meledak di benak Xiao Xiao. Pada saat yang sama ada aliran kekuatan yang terus mengalir dari tubuhnya Xiao Xiao, tiba-tiba membuka matanya. Roh hantu yang awalnya menangkap Xiao Lin menghilang, dan ada kabut darah di sekelilingnya. Ledakan tadi disebabkan oleh roh hantu yang meledak menjadi kabut darah. Sesosok tubuh kurus sedang memeluk Xiao Lin, menatapnya dengan mata seperti obor ayah. Petik 2.